Halo guys, kembali lagi di channel Yende. Di video kali ini, admin akan mendongeng sebuah film dewa-dewaan berjudul Valhalla yang dirilis pada tahun 2019. Film ini menceritakan tentang bagaimana petualangan dua anak manusia yang dibawa oleh para dewa ke Valhalla. Tetapi tanpa disadari, kehidupan di Valhalla ternyata menjadi terancam oleh serigala yang bisa menyebabkan bencana Ragnarok. Bagaimana keseluruhan ceritanya? Daripada penasaran, mari kita simak alur ceritanya. Gak bisa bahasa Inggris. Vin fortæller. Diceritakan bahwa di kerajaan para dewa atau disebut sebagai Asgard, hiduplah Dewa Odin bermata satu yang merupakan raja dari para dewa. Dan ada pula Dewa Thor dengan palunya serta dewa-dewa Valhalla lainnya. Seperti yang kita ketahui, sebagian manusia memberikan persembahan dan penghormatan untuk para dewa. Dari Valhalla, Odin selalu mengirim gagak-gagaknya untuk mencari tahu tentang kehidupan-kehidupan di dunia, seperti kehidupan di alam mengerikan yang menjadi rumah bagi makhluk raksasa atau yang disebut sebagai Jotun, yang merupakan penguasa kegelapan dan kekacauan. Selain itu, Jotun juga menjadi musuh bebuyutan bagi para dewa. Lalu ada juga kehidupan di Midgard atau bumi, sebagai tempatnya manusia hidup. Tapi semakin kesini, kemuliaan para dewa tidak seperti sebelumnya akibat perang 1000 tahun melawan raksasa yang mulai menjatuhkan Valhalla ke kegelapan. Dan nantinya kegelapan ini akan berakhir pada akhir dunia bagi Asgard atau yang disebut sebagai Ragnarok. Scene kemudian menampilkan kehidupan di bumi, di mana sebuah keluarga petani Viking hidup di tengah hutan dengan mengandalkan ikan sebagai makanan mereka sehari-hari. Keluarga itu terdiri dari suami, istri, dan dua anaknya yaitu Thjalfe dan Hrothgar. Suatu hari saat mereka sedang menjalani keseharian seperti biasanya, tiba-tiba badai petir muncul yang membuat mereka ketakutan. Kejadian itu lalu disusul dengan datangnya dua pria yang ternyata adalah Dewa Thor dan adiknya yang tak lain lagi adalah Loki. Dua dewa itu kemudian bertemu di rumah keluarga itu dan izin untuk bermalam sebentar. Di situ, Thor melihat kalau mereka sedang memasak makanan yang kurang bergizi. Alhasil, ia pun menyuruh Thjalfe untuk mencari kayu bakar, serta meminta Hrothgar untuk memandikan kambing milik Thor. Ternyata Thor berniat menyembelih kambingnya dan dijadikan makan malam untuk mereka. Setelah memanggang kambing itu, Thor lalu mempersilahkan keluarga itu untuk memakan kambing panggang sepuasnya. Tapi sebelum itu, Thor berpesan ke mereka agar tidak mematahkan tulangnya, karena nanti esok Thor akan menggunakan tulang dan kulitnya untuk menghidupkan kembali kambing tersebut. Selagi mereka menikmati makan malamnya, Thor bercerita tentang Loki yang dulu pernah jalan-jalan ke hutan dan tidak sengaja menemukan anjing kecil. Anjing itu terus mengikuti Loki sampai ke Asgard. Jadi mau tak mau dewa-dewa Valhalla pun membiarkannya untuk merawat anjing kecil tersebut. Namun seiring berjalannya waktu, anjing itu terus tumbuh hingga ukurannya melebihi anjing pada umumnya. Dari situlah dewa-dewa Valhalla baru sadar kalau yang mereka rawat bukanlah anjing, melainkan serigala. Meskipun begitu, serigala tersebut terus tumbuh hingga ukurannya tidak wajar. Dan ternyata itu adalah serigala Fenrir, yaitu serigala raksasa yang amat buas. Dan menurut ramalan, serigala Fenrir ini akan menjadi sangat besar hingga mampu menelan matahari. Dan dari situlah Ragnarok akan menghadapi kegelapan beserta musim dingin selamanya. Alhasil, para dewa sepakat untuk membelenggu Fenrir dengan cara meminta para kurcaci untuk membuatkan rantai khusus yang tidak bisa patah. Jadi para kurcaci pun bersedia membuatkannya rantai yang disebut Gleipnir dan terbuat dari bahan-bahan yang ajaib seperti suara kaki kucing, janggut perempuan,
akar gunung, urat beruang, napas ikan, dan air liur burung. Selagi Thor bercerita, Loki bertanya ke Gylfi apa cita-citanya jika sudah dewasa nanti. Gylfi pun mengaku ingin menjadi petani sukses. Namun Loki mulai menipu Gylfi dengan menyuruhnya memakan bagian paling nikmat di kambing tersebut yang tak lain adalah sumsumnya. Awalnya Gylfi tidak berani karena sebelumnya sudah dilarang Thor. Akan tetapi Loki menenangkannya dengan mengatakan kalau Thor tidak akan sadar jika kehilangan satu tulang saja. Alhasil tanpa ragu, Gylfi pun mematahkan salah satu tulang kambing dan memakan sumsumnya. Di keesokan paginya, Thor mengumpulkan tulang-tulang bersamaan dengan kulit kambingnya. Ia lalu mulai mengayunkan palunya untuk menghidupkan kembali kambingnya. Namun saat kambing hidup kembali, Thor menyadari kalau tulang kaki kambingnya patah. Jadi ia pun ngamuk memarahi keluarga tersebut. Sedang Gylfi langsung mengaku kalau ialah yang mematahkan tulangnya. Sampai akhirnya Loki menenangkan Thor dan menyarankan agar Gylfi ikut dengan mereka untuk dijadikan pelayan. Mereka pun mensepakati keputusan itu dan Gylfi juga terlihat senang karena akan menjadi pelayan dewa Thor. Sebelum pergi, Gylfi mengajari Rosva cara membeteti iwak. Karena selama ia pergi, beberapa pekerjaan rumah akan dikerjakan oleh Rosva. Walaupun begitu, Rosva tak mau kakaknya meninggalkan mereka dan ingin ikut dengannya. Kom nu, tag den. Tak lama kemudian, Gylfi pun pamitan ke orang tuanya dan lanjut pergi bersama Thor serta Loki menuju Asgard. Setelah tak lama membantu mendorong keretanya, Gylfi lalu kelelahan sampai tidak sadarkan diri. Tapi selang tak lama, Gylfi sadar kembali dan melihat ada cahaya warna-warni yang ternyata adalah Bifrost, yang merupakan jembatan penghubung dunia manusia dengan Asgard. Sesampainya di Asgard, mereka tiba-tiba mendengar suara di balik tumpukan kain yang ternyata adalah Rosva. Hal ini tentunya membuat Thor marah, tapi lagi-lagi Loki membujuk Thor agar membiarkan Rosva ikut dan menjadi tanggung jawab Gylfi. Lalu saat mereka tiba di Valhalla, Tyr memberitahu Thor dan Loki kalau serigala Fenrir lepas dari rantai Gleipnir. Tanpa pikir panjang, mereka pun pergi ke aula Valhalla untuk bertemu dengan dewa-dewa lain. Thor juga berpesan ke Rosva dan Gylfi agar tidak bicara selama di depan dewa-dewa yang lain. Di aula Valhalla, Tyr lalu membahas tentang putusnya rantai Fenrir yang sengaja diputuskan oleh Jotun. Jadi Thor menyarankan agar mereka menangkap serigala Fenrir sebelum jatuh ke tangan para raksasa. Karena jika itu terjadi, maka para raksasa akan menggunakan Fenrir untuk menjatuhkan Asgard. Di tengah percakapan mereka, Dewi Frigg terus melihat ke arah Rosva dan mencoba berkomunikasi lewat batin. Anehnya Rosva bisa mendengar ucapan batin dari Frigg dan tak sengaja menjawabnya, sehingga membuat Odin marah karena seorang manusia berani berbicara di wilayah Valhalla. Thor kemudian mengurung Gylfi dan Rosva bersama dengan Jotun kecil bernama Quack. Quack sendiri memang mengalami keterbelakangan dibandingkan dengan Jotun lainnya. Ia dibawa oleh Loki karena Loki kalah dalam taruhan. Gylfi, Rosva, dan Quack kemudian disuruh beteti iwak untuk nantinya dimakan oleh Thor dan Loki. Tidak hanya itu saja, Loki juga menyuruh mereka untuk membersihkan seluruh ruangan dan memperlakukan mereka seperti budak. Hal ini pun membuat Rosva kesal dan memakinya, namun Loki membalasnya dengan mengurung ketiganya.
Di malam harinya, Rosva berhasil membuka kunci pintu dan mengajak Jalfe dan Kuak untuk kabur. Ketiganya lalu menyelinap diam-diam dan berhasil keluar dari Valhalla. Saat mereka sudah di luar dan menuju jalan pulang, Kuak terus mengikuti Jalfe dan Rosva. Jadi Jalfe pun memarahi Kuak agar tidak mengikuti mereka terus. Setelah Jalfe dan Rosva berjalan terus, mereka sampai di ujung tebing yang seharusnya menjadi penghubung jembatan Bifrost. Tapi karena mereka hanya manusia biasa, jadi jembatan itu pun tidak muncul. Di saat itu juga, Rosva juga tak sengaja terpeleset dan hampir gelundung. Untungnya Jalfe langsung menangkap Rosva, tetapi tenaganya tak cukup untuk mengangkat Rosva. Sampai akhirnya muncullah Kuak yang membantu Jalfe mengangkat adiknya. Ketiganya lalu lanjut mencari jalan keluar lainnya. Tapi tengah jalan mereka menemukan jejak kaki binatang buas. Ditambah lagi Rosva juga semakin dekat dengan Kuak. Jadi Jalfe memutuskan untuk kembali ke Thor. Jalfe kemudian mulai berjalan kembali ke Valhalla. Tapi sepertinya ia tersesat di tengah hutan. Sampai akhirnya ia bertemu dengan sekelompok Jotun. Jalfe lalu mengaku kalau ia adalah pelayan Thor dan ia datang bersama adik perempuannya. Raja Jotun pun berspekulasi kalau Rosva adalah anak terang yang sesuai dengan ramalan. Jadi Raja Jotun membawa Jalfe ke markas para Jotun, yaitu Utgard, dengan iming-iming akan memberikan kekuatan sehebat dewa. Alhasil, Jalfe pun tanpa ragu ikut dengan mereka. Lalu, ramalan apa yang dimaksud oleh Raja Jotun? Mari kita cari tahu sama-sama, guys ya. Sedang di tempat lain, Rosva dan Kuak bermalam dengan membuat rumah pohon dan menangkap ikan untuk disantap. Di malam harinya, Rosva bermimpi kalau di perutnya memancarkan cahaya misterius. Di pagi harinya, Rosva terbangun karena melihat sosok Jotun yang hendak menyerangnya. Tapi untungnya Thor dan Loki datang tepat waktu dan menjatuhkan Jotun tersebut. Setelah itu, Rosva memberitahu kalau Jalfe pergi kembali ke Valhalla. Namun karena Thor tak menemukannya, jadi ia berpikir kalau Jalfe sudah dibawa oleh Jotun. Mereka lalu lanjut berjalan untuk kembali ke Valhalla. Di tengah jalan, mereka juga bertemu dengan Tyr dan prajuritnya yang sedang mencari serigala Fenrir. Bersamaan dengan itu, Rosva mendengar suara aneh dari dalam hutan dan memperingati yang lain kalau ada serigala. Dan benar saja, serigala Fenrir tiba-tiba muncul di hadapan mereka. Selain itu, serigala raksasa tersebut juga terlihat mendekati Rosva tanpa menyakiti sedikit pun, sebelum akhirnya serigala itu kabur. Di malam harinya, Thor, Rosva, Loki, dan Kuak bermalam di tengah hutan. Thor lalu menanyakan tentang Rosva yang bisa merasakan keberadaan Fenrir. Jadi Rosva menjelaskan kalau ia merasakannya begitu saja. Rosva juga memberitahu kalau ia sering membuat lingkaran dari batu. Mengetahui hal itu, Thor pun langsung membawa Rosva ke hadapan Odin dan memberitahu kalau Rosva lah gadis yang sesuai dengan ramalan kuno karena Rosva melakukan hal-hal yang diramalkan. Jadi 3000 tahun yang lalu, Ratu Yggdrasil menghilang dan menurut ramalan, ratu itu akan kembali lagi ke Valhalla sebagai anak terang. Namun Odin maupun dewa lain tidak percaya kalau Rosva merupakan anak terang yang dimaksud ramalan. Di tempat lain, Raja Jotun menyuruh Jalfe untuk meminum sebuah ramuan yang membuat Jalfe linglung. Ternyata itu adalah upaya Raja Jotun untuk memancing Rosva agar menemuinya. Kita kembali lagi ke Rosva yang terlihat dibawa oleh Frigg ke sebuah danau.
di mana Frigg menuangkan darah ke danau itu sehingga airnya mulai memancarkan cahaya. Frigg lalu menyuruh Rosva untuk melihat ke dalam air, dan disitulah Rosva mendapat vision saat Gylfi sedang ditangkap oleh Raja Jotun. Tak hanya itu saja, Rosva juga melihat kalau Valhalla dalam masa kehancuran serta hubungan para dewa mulai mengalami keretakan, dan yang bisa menyelamatkan keadaan itu hanyalah anak terang. Sammenholdet mellem guderne, de svigter. Selang tak lama, Rosva lalu terbangun dengan keadaan basah kuyup dan mengira kalau itu hanyalah mimpi saja. Di keesokan harinya, Rosva didatangi oleh Gagak yang membawa berita tentang keadaan kakaknya yang masih hidup. Jadi ia langsung melapor ke Thor dan mengungkapkan ingin pergi ke Utgard. Walaupun Thor sudah bilang kalau tempat itu bahaya, tapi Rosva tetap kekeh ingin menyelamatkan kakaknya. Melihat kegigihan Rosva, Thor dan Loki pun menuruti keinginan gadis itu menuju tempat para Jotun. Sesampainya di Utgard, Rosva langsung memberitahu kalau akan menjemput Gylfi. Tapi tentunya tak mudah begitu saja karena Raja Jotun sudah menyiapkan beberapa tantangan untuk Thor sebelum mendapatkan Gylfi kembali. Yang pertama, Thor harus minum kawa-kawa dengan porsi yang sangat besar. Thor pun tak ragu dan langsung meminumnya. Namun gelas tanduk itu terus meneruskan mengeluarkan kawa-kawa sampai Thor tidak mampu lagi meminumnya. Lalu, untuk tantangan selanjutnya, Raja Jotun ingin Thor panco melawan Ratu Jotun. Tak menunggu lama, Thor segera memenuhi tantangan tersebut. Tapi tanpa diduga, meski tubuh Ratu Jotun tidak sebanding dengan Thor, namun ia mampu mengalahkan Thor dengan sangat mudah. Dan tantangan yang terakhir, Thor diharuskan melawan ibu Raja Jotun yaitu Elle. Tetapi kali ini bukan duel dengan cara berkelahi, melainkan dengan berdansa. Elle lalu mulai memegang tangan Thor dan menyerap jiwanya, sehingga membuat Thor mulai kering, menua, dan jatuh tak berdaya. Keadaan pun semakin memburuk, jadi Loki menyuruh Rosva untuk kabur, sedang Loki dan Kuak ditangkap oleh para Jotun. Setelah melakukan perjalanan yang panjang, Rosva akhirnya sampai di Valhalla dan memberitahu Odin kalau Thor sudah dikalahkan di Utgard. Namun para dewa lain tidak mempercayai ucapan Rosva karena menganggap gadis kecil itu hanyalah manusia biasa. Akan tetapi, Frigg selalu membela Rosva dari para dewa yang lain. Karena tidak mendapat bantuan dari dewa-dewa Valhalla, Rosva akhirnya pergi ke hutan untuk menemui serigala Fenrir. Dan benar saja, serigala raksasa itu ternyata nurut dengan Rosva. Sedang di sisi lain, Gagak pembawa berita itu memberitahu ke Odin semua kejadian yang terjadi. Dan yang dikatakan Rosva adalah fakta. Jadi, Odin dan dewa lain pun bersiap pergi menuju Utgard. Bersamaan dengan itu, mereka berpapasan dengan Rosva yang sedang naik serigala Fenrir. Alhasil mereka bergabung untuk pergi ke markas para Jotun. Sesampainya di Utgard, dewa-dewa Valhalla mulai menjatuhkan para Jotun. Sedang Odin dan Rosva masuk ke dalam untuk menyelamatkan Thor, Loki, serta Kuak. Odin lalu terlibat duel melawan Raja Jotun menggunakan tongkat masing-masing. Sementara Thor mulai pulih kembali setelah dibangunkan oleh Rosva dan merasakan palunya. Thor lalu bangkit untuk mengalahkan para Jotun lain menggunakan palunya. Di samping itu, Raja Jotun berhasil mendorong jatuh si Odin. Jadi kali ini sudah waktunya Thor melawan balik Raja Jotun. Namun, dalam pertarungan itu Raja Jotun hampir membunuh Thor dengan cara mencekiknya. Sampai akhirnya Thor memukul kepala Raja Jotun dengan palu Mjolnir yang menghasilkan petir, dan Raja Jotun pun berhasil dikalahkan. Di sisi lain, Rosva hampir saja diserang oleh salah satu Jotun, tapi tiba-tiba perutnya memancarkan cahaya yang sangat terang hingga menjatuhkan Jotun tersebut. Setelah Rosva menyelamatkan kakaknya, Elle kemudian muncul dan menciptakan api yang mengurung Kuak.
Odin pun menyuruh yang lain agar membiarkan Quak begitu saja, tapi Rosva menolaknya dan nekat menerobos api untuk menyelamatkan Quak. Setelah semuanya selamat, rombongan itu lalu kembali ke Valhalla, sedang serigala Fenrir mengikuti mereka dari belakang. Jadi Rosva mengaung ke arah Fenrir sebagai salam perpisahan. Karena kini sudah terbukti kalau Rosva adalah anak terang atau keturunan dewa, alhasil Odin pun menawarkan agar Rosva tetap tinggal bersama mereka dan memberikan tempat khusus untuknya. Namun Rosva menolak dan memilih untuk kembali ke bumi bersama orang tuanya. Rosva juga berpesan ke dewa-dewa yang lain agar tetap percaya satu sama lain karena itu menjadi kunci agar Valhalla tetap utuh. Og for denne stol. Og min jord. Jeg bliver her. Sementara itu, Gjalve memilih untuk tetap tinggal karena ia yakin suatu saat nanti Gjalve punya tempat tersendiri di Valhalla. Lalu sebelum Rosva pergi, Frigg memberikan gadis itu sebuah kalung jimat yang bisa digunakan Rosva kapan saja untuk mengunjungi Valhalla. Rosva dan Quak kemudian melakukan perjalanan ke bumi, tapi saat keduanya sampai di jembatan Bifrost, Gjalve tiba-tiba muncul dan mengungkapkan kalau ia mengurungkan niatannya untuk tinggal di Valhalla dan ikut kembali ke bumi. Kom her. Sesampainya di bumi, Rosva menyerahkan kalung jimatnya ke Gjalve agar memudahkan Gjalve kembali ke Valhalla. Karena ialah satu-satunya yang ingin tinggal di Valhalla. Rosva, Gjalve, dan Quak akhirnya sampai di rumah, di mana kedua orang tua mereka juga menyambut hangat keberadaan Quak, dan film pun berakhir. Sig hej til det næste medlem af familien. Oke guys, itulah alur cerita film Valhalla. Semoga kalian terhibur dengan alur cerita yang saya bawakan. Mohon maaf jika ada kesalahan dalam penyampaiannya ataupun penyebutan nama. Sekian dari Yende, sampai jumpa di video berikutnya.